Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para sahabatku tercinta, para penyimak channel YouTube Uripe Allah. Semoga Anda semua dikaruniai kenikmatan oleh Allah, bimbingan oleh Allah, penjagaan oleh Allah, dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang cerah, pagi yang indah ini, kami akan menyajikan kalamullah, surat dari Allah untuk manusia, yakni surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Awal manusia itu tiada. Awal manusia itu gaib. Awal manusia itu mati. Kenapakah kita selama ini tidak memahami itu? Seolah-olah diri kitalah yang ada. Seolah-olah diri kitalah yang wujud, dan seolah-olah diri kitalah yang berasa hidup dan berkuasa atas kehidupan ini. Dan seolah-olah kita lebih nyata, kita lebih wujud, kita lebih hidup, kita lebih kuasa daripada Sang Pencipta, daripada Allah. Apakah demikian yang dimaknai atau yang dikatakan hamba yang sudah bertuhan? Bagaimana mungkin kita sebagai hamba disebut hamba yang bertuhan kepada Allah, sementara Allah di hati kita tiada. Allah di hati kita tidak wujud. Allah di hati kita tidak hidup. Dan Allah di hati kita tidak punya kekuasaan sedikit zarah pun di hati kita. Apakah demikian yang disebut bertuhan selama ini? Semua hanya omong kosong. Semua hanya kebohongan belaka. Dan semua hanya kedustaan belaka. Inilah makna logika
dan kenyataan bahwa manusia itu berasal dari suatu masa yang mana manusia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Tiada, mana mungkin manusia punya sifat wujud, mana mungkin manusia punya sifat hidup, mana mungkin manusia punya sifat kuasa, mana mungkin manusia punya sifat ilmu, mana mungkin manusia punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar, mana mungkin manusia bisa mendengar, bisa melihat dan bisa berkata-kata, sementara manusia itu merupakan sesuatu yang tak dapat disebut. Maklumlah, selama ini kita kufur kepada yang ada. Selama ini kita dusta kepada yang wujud. Selama ini kita mengingkari kepada yang hidup. Selama ini kita selalu mensekutukan di hati kita Allah dengan diri manusia kita yang tak dapat disebut ini. Manusia saja tak ada sesebutan. Manusia berasal dari sesuatu yang tidak bisa disebut. Mana mungkin kita menjadi penguasa di alam jagat rayanya, singgah sananya hati ini. Inilah maksud ayat Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesebutan, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa, karena tidak ada. Ayat yang kedua dari surat Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami kehendak mengujinya dengan perintah dan dengan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi adanya taat dan maksiat, jadi adanya perintah dan larangan, jadi adanya kebaikan dan keburukan itu hanya untuk menguji manusia. Jadi sifatnya taat dan maksiat, jadi sifatnya kebaikan dan keburukan, jadi maknanya perintah dan larangan itu hakikatnya sama, tak ada bedanya, yakni hanya untuk menguji manusia.
Di dalamnya manusia masih bertemu dengan keadaan ketaatan dan kemaksiatannya. Di dalamnya manusia masih melihat kebaikan dan keburukannya. Di dalamnya manusia masih memandang perintah dan larangannya atau memandang siapa yang menghadirkan itu semua. Jika di hati manusia masih merasa menjadi Tuhan, jika di hati manusia masih merasa dirinya yang hidup, jika di dalam hati manusia masih merasa dirinya lah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka manusia akan terlena, terjebak dan jatuh di dalam perintah dan larangan. Manusia akan terjebak dan jatuh di lembah kebaikan dan keburukannya. Manusia akan terjatuh di lembah ketaatan dan kemaksiat, tergulung di dalam keduanya. Bila manusia masih merasa menjadi Allah di dalam hatinya, tapi tidak disadarinya, tapi tidak dirasainya. Karena bagaimana manusia bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa mengabdi kepada Tuhannya, sementara di hati manusia itu yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa, dan yang jadi Allah adalah dirinya sendiri selama ini. Apakah mungkin manusia bisa memasrahkan dirinya, memasrahkan seluruh ibadahnya kepada Allah, sementara manusia tidak pernah kenal sedikit pun kepada yang dipasrahinya? Akhirnya ibadahnya terbakar dan diakui sebagai ibadah manusianya. Inilah kekufuran, inilah kezaliman, inilah kesyirikan, dan inilah persekutuan kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa pasrah kepada Allah, sementara yang jadi Allah di dalam hatinya dirinya sendiri? Nonsen, muhal, tidak mungkin. Bila kita sudah tahu demikian, apakah kita tetap dengan hal-hal yang selama ini kita yakini di hati kita, hal-hal yang kita akidahi di dalam agama selama ini? Apakah kita tetap bertahan dengan akidah agama yang salah, akidah agama yang bohong, akidah agama yang dusta di hati kita selama ini? Apakah nunggu kita dikembalikan dengan paksa, dengan azab yang sangat amat pedihnya ketika syakaratul maut, dan ataukah kita saat ini kembali dengan rela hati dan ridho kepada Allah? Semua itu
terserah diri kita masing-masing. Manakah mungkin manusia bisa menyaksikan perintah dan maksiat yang datangnya dari Allah, sedangkan manusianya yang jadi Tuhan di hatinya? Maka semua perintah dan larangan seolah-olah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Selama ini kita buta akan siapakah Tuhan pencipta perintah dan larangan, Tuhan pencipta ketaatan dan kemaksiatan, Tuhan pencipta kebaikan dan keburukan, sementara hati kita belum bertuhan, masih ateis. Kita selama ini menuduh orang yang tak beragama dan bertuhan sebagai ateis di luar diri kita, sementara kita lalai dalam keateisan diri hati kita sendiri selama ini. Maka dari itu, jangan suka tampil di luar diri, masuklah ke dalam diri. Maka kita akan menyaksikan kekuasaan, kesaktian Allah bila kita mau masuk ke dalam diri siapa hidup ini. Ketika manusianya menyadari bahwa diri manusianya bukan sesebutan apa-apa, maka nyatalah Allah yang menyebutkan manusia dan alam semesta ini. Mari kita lanjutkan surat Al-Insan yang ketiga. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Artinya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Maksudnya adalah jalan yang lurus pada pemahaman syariat, yakni jalan ibadah, jalan mengerjakan amal soleh seperti sholat, seperti ibadah, seperti sedekah, dan lain sebagainya. Inilah jalan yang lurus di sisi manusia, di sisi syariat. Dan di dalamnya meskipun kelihatannya orang-orang yang belum mengenal Allah itu seolah-olah ia sudah berada di dalam jalan yang lurus. Akan tetapi sesungguhnya hatinya masih kufur kepada Tuhannya di atas segala jalan lurus yang dikerjakannya. Mengkufuri Allah di dalam sholatnya, mengkufuri Allah di dalam seluruh ibadahnya, mengkufuri Allah di dalam segala sifat-sifat kebaikan manusianya. Karena di hatinya masih menjadi penguasa, masih menjadi Tuhan atas diri manusianya sendiri. Sedangkan Allah sebagai pencipta, tiada kehidupan sedikit pun di hatinya.
tiada kekuasaannya sedikit pun di hatinya, sehingga hatinya kufur meskipun kelihatannya ia mengerjakan kebaikan. Ia mengerjakan jalan yang lurus di sisi manusianya. Karena selama ini yang disembah masih manusianya, maka yang dipandangnya ia berharap kebaikan, pujian, kemuliaan, dan kehormatan kepada manusia. Inilah jalan yang lurus menurut pandangan syariat, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhannya akhirnya jalannya kufur kepada Allah. Karena yang merasa ibadah, karena yang merasa sholat, dan karena yang merasa berbuat baik ataupun kebajikan masih diakui sebagai milik manusianya. Inilah yang disebut li nafsi, tidak menegakkan niat-niat ibadahnya, seolah-olah yang kita baca di dalam seluruh niatan ibadah dan sholat lillahi ta'ala, seolah-olah. Sementara hati kita menyimpang jauh, tersesat jauh dan dalam di dalam niatan itu sendiri, yakni praktek hati kita selama ini masihlah li nafsi daripada lillahi ta'ala. Akulah manusia yang berbuat segala sesuatu yang ku perbuat daripada Allah. Kalamnya la haula wala quwata illa billahnya itu selama ini bohong, dusta, demi menutupi keateisan diri manusianya di hadapan manusia lain. Atau hatinya masih buta, masih keras melebihi kerasnya batu, hingga selama ini kita tidak menyadari bahwa selama ini kita telah mentuhankan diri kita sendiri daripada bertuhankan Allah. Maka apakah yang dikatakan jalan yang lurus itu? Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Maka jalan lurus yang bagaimanakah yang diridhoi oleh Allah? Jalan yang lurus yang diridhoi yang sampai kepada Allah, yakni jalan mensucikan hati kita dari selain Allah. Yakni hati tidak mengaku-ngakui bahwa diri manusia kita ada. Hati tidak mengaku-ngakui bahwa diri manusia kita wujud. Hati tidak mengaku-ngakui bahwa diri manusia kita hidup. Hati tidak mengakui bahwa diri manusialah yang berkuasa, karena yang nyata, yang hidup, yang wujud dan yang berkuasa di hati ini adalah Sang Pencipta itu sendiri, yakni Uribe Allah, Hayatullah. Maka bila keadaan hati sudah seperti demikian, hanya menyaksikan, mewujudkan, menghidupkan, mengkuasakan hanya Allah yang ada daripada manusianya,
inilah yang dimaksud jalan yang lurus di sisi Allah. Maka akan bertemu dengan bersyukur. Siapa bersyukur itu? Asy-syakur, yakni Allah lah sendiri yang bisa bersyukur. Tak satu pun manusia bisa bersyukur kepada Allah selagi di dalam hatinya masih wujud, masih nyata, masih hidup, masih berkuasa diri manusianya di hatinya. Bersyukurnya selama ini bohong. Bersyukurnya selama ini dusta. Bersyukurnya selama ini syirik. Bersyukurnya selama ini mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri saja. Mari kita lanjutkan ayat yang keempat dari surat Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Artinya, sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Bagi manusia yang masih mengaku-akui di dalam hatinya bahwa selama ini yang wujud itu diri manusianya, yang hidup itu diri manusianya, yang berkuasa itu diri manusianya, yang mempunyai kehendak, kerentek, daya upaya dan ikhtiar itu masih diri manusianya, maka selamanya manusia disediakan oleh Allah rantai dan belenggu neraka yang menyala-nyala. Apa yang dimaksud belenggu rantai neraka yang menyala-nyala itu? Rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala itu ketika masih ada bahan bakarnya, yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni manusia yang belum sadar akan Tuhannya, yakni manusia yang masih mentuhankan dirinya daripada Tuhannya di hatinya. Bagi mereka lah rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala itu dihidangkan. Contoh, selama ini kita selalu kufur kepada Allah. Selama ini kita selalu dusta kepada Allah. Selama ini kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Contoh, ketika datangnya anugerah. Contoh anugerah itu bisa bermacam-macam, baik bentuk anugerah yang dohir ataupun anugerah yang batin. Anugerah yang dohir contohnya kita mendapatkan kenikmatan rezeki yang banyak. Dan anugerah yang batin contohnya kita bisa mengamalkan ibadah dan sholat yang sebagaimana diperintahkan di dalam syariat. Kita merasa bisa mengerjakan itu semua,
sehingga di dalam hati kita merasa bangga dengan kekayaan dan ibadah kita. Kita merasa hormat dengan kekayaan dan ibadah kita. Kita merasa mulia dengan harta dan ibadah kita di sisi manusia. Inilah yang dimaksud belenggu rantai neraka yang menyala-nyala itu. Ketika masih ada rasa kepemilikan harta atau ibadah di dalam hati kita, itulah hakikat rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Karena selama ini kita masih merasa memiliki keduanya. Jadi apapun yang kita rasa memiliki sesuatu, apapun yang bukan milik kita, seperti wujud, seperti hidup, seperti kuasa, dan apapun yang kita akui sebagai milik kita, harta, anak, istri, dan sebagainya, itulah yang dimaksud rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Itulah fitnah bagi manusia yang masih belum mengenal Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dipahamkan oleh 4 ayat dalam surat Al-Insan di atas. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah dengan Allah, karena tak satu pun manusia bisa bersyukur kecuali asyakur. Karena tak satu pun manusia yang bisa ikhlas kecuali al-ikhlas, yakni uribe Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua para penyimak setia YouTube channel Uribe Allah, semoga kita semua selalu dibimbing dan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.